Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sagita Pasaribu dengan NPM 22332500149 dari kelas manajemen retail R1C. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tema yang sangat berkaitan dengan dunia bisnis, yaitu transformasi digital di industri retail. Nah, apa itu transformasi digital? Sederhananya, transformasi digital dapat digambarkan sebagai gagasan bahwa organisasi harus menggunakan teknologi metode bisnis baru untuk mendorong karyawan mereka agar aktif dan menawarkan nilai lebih kepada pelanggan. Transformasi digital tidak hanya terjadi pada satu industri saja, namun terjadi pada setiap industri yang sedikit tersentuh oleh evolusi teknologi. Transformasi digital di industri retail memiliki sasaran untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong pertumbuhan bisnis dengan menggunakan atau berbasis teknologi. Perkembangan teknologi dan perilaku konsumen telah mendorong retail bahwa transportasi digital merupakan kebutuhan atau menjadi tuntutan saat ini. Menurut penelitian terbaru dari Gartner, pada tahun 2024 mendatang, lebih dari 50% belanja konsumen akan dilakukan secara online dan hampir 60% akan dilakukan melalui perangkat seluler. Hanya pengecer yang merangkul revolusi digital yang akan tumbuh dan berkembang. Transformasi digital retail mengadopsi teknologi ke dalam industri retail untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendorong pertumbuhan bisnis retail. Transformasi digital retail mencakup aktivitas seperti pemesanan tanpa kontak, penjemputan pesanan atau pengantaran pesanan pelanggan, sistem pembayaran mandiri, optimalisasi biaya, dan rekomendasi produk yang didukung AI. Nilai di industri retail dalam pasar global sekitar 7 triliun dengan 1,8 orang yang bekerja. Selain itu, terdapat 32 miliar konsumen di seluruh dunia yang berbelanja online. Masa retail dalam menciptakan nilai dan memperoleh loyalitas melalui faktor-faktor seperti harga yang kompetitif, kecerdasan toko dengan customer, kenyamanan, dan fasilitas nilai yang tidak terjadi variabel utama di era sekarang. Era saat ini berbeda dengan era komunikasi di promosi yang serba bisa. Personalitas dalam taktik komunikasi dan pemasaran diperlukan untuk mempertahankan pelanggan dan mendatangkan pelanggan baru. Pengecer ini dapat menggunakan data dan wawasan untuk meningkatkan frekuensi pembelian pelanggan. Mereka yang sudah ada menargetkan pelanggan pengecer tradisional dan bernilai tinggi. Permintaan akan transportasi digital di industri retail semakin meningkat karena berpotensi mendorong pendapatan pertumbuhan pengecekan secara langsung. Transformasi digital dapat memiliki peran penting, yaitu yang pertama, meningkatkan retensi pelanggan. Pengecer dapat melakukan segmentasi pelanggan, menganalisis perilaku pembelian mereka, menetapkan strategi pelanggan dengan tepat, dan kemudian memicu komunikasi dan promosi yang dipersonalisasi. Kedua, yaitu memberikan wawasan pasar yang bermanfaat. Analisis data konsumen dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan wawasan pasar yang bermanfaat. Wawasan pasar ini membantu menguraikan tindakan dan strategi spesifik yang dapat diambil pengecer untuk meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas mereka. Wawasan ini juga membantu pengecer mengenal pelanggan mereka lebih baik dan membangun rasa ketertarikan relationship secara emosional yang tinggi, dan mereka merupakan faktor pendorong pertumbuhan retail di masa depan. Yang ketiga, yaitu menetapkan kampanye. Pemasaran yang efisien melalui transformasi digital, pengecer dapat mengumpulkan data pelanggan untuk membuat kampanye pemasaran yang dipersonalisasikan dan ditargetkan menggunakan teknologi seperti Customer Relationship Management atau CRM, analisis data, dan otomatis pemasaran. Hal ini memungkinkan pengecer untuk mengidentifikasi pola maupun tren
kecenderungan customer sambil memberikan wawasan tentang target audiens mereka. Akses terhadap informasi tersebut mengurangi biaya kegiatan pemasaran dan membantu menyesuaikan program pemasaran dengan merubah perilaku konsumen. Yang keempat yaitu mengolah inventaris lebih mudah. Menggunakan teknologi dan data dalam industri retail menghasilkan manajemen inventaris yang efisien. Hal ini memungkinkan pengecer untuk menggunakan teknologi digital untuk menyederhanakan dan mengotomatiskan proses investasi mereka. Transformasi digital di bidang retail membantu meningkatkan efisiensi operasional, pemenuhan pesanan yang cepat, dan manajemen gudang atau persediaan, mengetahui waktu yang ditunggu, dan stok pengaman untuk menghindari kehabisan stok. Yang kelima yaitu peningkatan layanan pelanggan. Dengan menggunakan teknologi digital, pengecer dapat menciptakan pengalaman pelanggan omnichannel, memungkinkan pelanggan menerima bantuan dan dukungan di berbagai saluran, termasuk situs web, aplikasi seluler, email, dan live chat. Transformasi digital memberikan opsi layanan mandiri bagi pelanggan untuk menyampaikan pernyataan dan keluh mereka melalui chatbot, sehingga memungkinkan layanan pelanggan yang dipersonalisasi dan real-time sepanjang waktu. Teknologi tersebut memungkinkan pelanggan untuk menjalani perjalanan pelanggan dengan interaksi yang paling dapat diabaikan sehingga memungkinkan efisiensi biaya bagi pengecer. Saat ini, tren transformasi digital di retail telah memberikan panduan kepada kita untuk bertransformasi digital. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa tren transformasi digital utama di bidang retail pada tahun 2024 yang akan mendatang. Yang pertama, data besar. Pengecer saat ini memanfaatkan data besar untuk memahami pelanggan mereka dengan lebih baik. Pelanggan modern mengharapkan pengalaman berbelanja yang dipersonalisasi dan efisien. Pengecer memenuhi permintaan pengalaman pelanggan menggunakan analisis prediktif dan preskriptif yang memungkinkan mereka mengelola investasi, merchandise, dan merancang strategi penggandaan. Keputusan yang diambil berdasarkan data besar secara langsung membantu pengecer mendapatkan laba atas investasi yang lebih baik. Yang kedua yaitu multisalur pelanggan yang terlibat dalam titik kontak retail dan online cenderung menjadi lebih berharga bagi pengecer. Strategi retail multisaluran melibatkan menghubungkan dan mensinkronkan transaksi bisnis dengan pelanggan melalui berbagai saluran seperti media sosial, email, dan situs web. Multisaluran membantu menciptakan pengalaman berbelanja yang lancar bagi pelanggan. Yang ketiga yaitu Internet segala atau IoT, Internet of Things. Di industri retail telah mengubah cara produk dilacak dalam rantai pasokan. Teknologi GPS dan RFID telah menjadi terobosan baru sebagai pengecer. Internet of Things juga berperan dalam mengendalikan penguntilan menggunakan geofencing. Menurut Asosiasi Pencegahan Penguntilan NASP, lebih dari 25 juta barang dagang dicuri dari toko retail setiap hari. RFID memungkinkan operator toko membuat penghalangan visual sekitar lokasi retail dengan membantu mengendalikan pencurian. Yang keempat yaitu blockchain. Pengecer mengadopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan transparansi. Blockchain di retail tidak terbatas pada metode pembayaran digital. Ini membantu melacak produk dalam rantai pasokan dan memungkinkan pengecer menyimpan informasi dalam buku besar terdesentralisasi. Yang kelima yaitu realitas tertambah, yaitu AR, Augmented Reality, menciptakan pengalaman digital yang unik,
Mereka dapat memanfaatkan pengalaman ini untuk memperkaya interaksi antara pelanggan dan perusahaan. Teknologi coba beli adalah bagian dari pengalaman argumen reality. Mereka kini membuat simulasi visual untuk membantu menggunakan berinteraksi lebih baik dengan produk dari kenyamanan rumah mereka. Penciptaan toko visual menggunakan argumen reality menggabungkan pengalaman retail tradisional dengan augmented dengan cara terbaik. Nah, inilah 5 tren informasi digital yang utama yang ada di bidang retail yang akan datang pada tahun 2024 yang mendatang. Sekian penjelasan dari saya mengenai informasi digital di industri retail. Mari sama-sama kita belajar untuk masa depan retail yang inovatif melalui transformasi digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.